TC, jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di saluran kesayangan kita Bumi Mojopahit Channel. Nah sobat, selain saya mengajak untuk belajar bersama-sama, kita sharing bersama tentang dunia Tosan Aji sebagai bahan kita untuk tambahan dalam wawasan dunia Tosan Aji. Di sini pun juga saya melakukan pemaharan, bahwasanya saya di dalam pemaharan terkadang membuat video tentang garis-garis murah tapi tidak murahan, dan itu sobat ternyata banyak sekali atensinya dari para penonton itu yang sangat suka sekali. Terbukti dengan pusaka-pusaka yang saya maharkan di video tersebut, ini banyak yang laku. Terkadang itu diborong malam, itu semuanya berapa itu saya ambil semuanya. Nah berarti gini, atensi dari para penonton saya ini berarti sangat tinggi, bahwasanya di antara teman-teman gitu memang banyak yang berminat dengan pusaka-pusaka bagus tapi dengan mahar yang terjangkau. Jadi pusakanya bagus, murah tapi tidak murahan. Nah, di sini nanti sobat saya ingin melanjutkan lagi untuk mereview atau menunjukkan kepada panjenengan tentang 4 buah pusaka. Ini di dalam konteksnya video pusaka murah tapi tidak murahan. Nah, seperti apa saja sih wujud dari pusakanya? Kita akan mereviewnya bersama-sama satu persatu sobat. Nah, dimulai dulu dari dari ini. Ini pusaka ini kalau Anda pernah ingat atau masih ingat, di video saya beberapa waktu yang lalu saya mendapatkannya dari seorang Wakapolresta. Nah, jadi ini adalah pusakanya perwira polisi. Jadi waktu itu saya mendapatkan 3. Yang satu sudah termahar, jangkung yang pamor kelengan itu. Nah yang kedua ini mau saya review, ini adalah pusaka dengan dapur kebulajer atau mahesolajer dengan pamornya pamor batu lapak sobat. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Ini untuk diwarangkannya adalah ladrang Sulu atau Surakarta, dan untuk di pendoknya ini pendok belewah. Nah dia ada motifnya, dan di bagian belakangnya ini pun juga seperti itu. Dia ada semacam kayak simbol. Nah, kayaknya ini kayak simbol padi dan kapas untuk di bagian bawahnya. Lalu di bagian atasnya ini semacam kayak simbol tertentu, nggak tahu ini apa, kira-kira simbolnya apa ini ya? Apa persatuan atau seperti apa? Saya kurang tahu. Kita akan melihat wujud dari pusakanya ini sobat. Ini pusakanya wangi sobat. Wangi ini karena wangi minyak. Ya memang miliknya orang kaya gitu. Jadi apa ya, minyaknya pun juga istimewa. Menurut saya seperti itu. Nah, untuk di dapurnya ini dapur kebulajer atau mahesolajer, dan untuk di pamornya saya melihat di sini pamornya ngulit semongko. Nah, di bagian bawahnya ini ada pamor batu lapak. Jadi ada setengah lingkaran seperti ini yang berada di bagian sor-soran. Akhir-akhir ini dapur kebo ini banyak sekali yang mencari atau banyak sekali yang berminat sobat dengan dapur kebo, karena terbukti beberapa kali saya memaharkan itu yang laku gitu, yang termahar itu adalah dapur-dapur kebo. Nah, ini adalah dapur kebulajer untuk di keris yang pertama atau pusaka yang pertama ini. Nah, pusakanya masih bagus banget loh ini. Masih bagus banget. Lalu yang kedua, coba kita akan melihat. Nah ini sudah sangat lama sekali. Ini kapan hari kalau nggak salah ada yang menanyakan, kalau nggak salah loh ya. Terus saya jawab sudah termahar. Nah kok ternyata ini tadi tak lihat, ini keris apa ya di etalase. Ternyata waktu saya lihat loh, ini ternyata jalak nyucup madu. Nah ini adalah dapurnya, dapur jalak nyucup madu sobat. Tapi sebelum saya ajak untuk melihat dari bilahnya, nah kita nikmati dulu tentang keindahan dari warangkanya. Nah, warangkanya seperti ini nih. Ini sudah saya serviskan. Ini sudah lama sekali nih. Menjadi koleksi dari Galeri Bumi Mojopahit. Pendoknya ini pendok belewah. Dia sangat tebal banget ini, sobat. Nah, pendoknya ini tebal. Ini sangat luar biasa sekali. Ini sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Kita akan melihatnya ini. Siapa tahu nih di antara sobat semuanya ada yang berminat ini dengan beberapa koleksi yang saya tampilkan di video ini. Nah, ini sobat.
Ini pun juga sudah dalam keadaan diwarangi. Nah, untuk di pamornya sendiri, kalau untuk pribadi saya, ini pamornya pamor wasutah ini sobat. Wasutah kalau untuk saya. Tapi kalau ada yang berpendapat ini adalah pedaringan kebak, saya persilakan. Kalau untuk saya ini kok kayaknya pamornya wasutah. Mungkin juga pedaringan kebak. Ini setelah saya loloskan dari warangkanya, memang apa ya, ada aroma wangi di sini sobat. Ada aroma wangi, dan seingat saya ini tidak saya kasih minyak. Kalaupun saya kasih minyak, ini bukan bau dari minyak saya. Nggak tahu ini minyak apa ini ya kira-kira. Tapi ini kalau seperti ini wangi. Bukan aroma kemenyan. Kalau zaman dulu itu kan ada dari beberapa pecinta tosan aji itu diasapi dengan kemenyan. Nah, itu biasanya untuk diwanginya, aromanya itu terbawa meskipun sudah diwarangi. Nah, kalau ini wanginya bukan dari aroma kemenyan. Nggak tahu ini apa ya. Nah, tapi kalau kita cium seperti ini, dia tidak akan tercium wanginya. Tapi kalau seperti ini, dia ada aroma tertentu gitu sobat. Ini bisa dikatakan pusaka bagus juga ini. Nah, untuk di dapurnya adalah dapur jalak nyucup madu sobat. Nah, ini ada sogokannya satu di depan. Nah, di sini. Ini adalah pusaka yang kedua. Nanti akan saya tunjukkan kepada sobat di video yang terakhir. Akan saya tunjukkan lebih detail tentang bilahnya dan juga warangkanya seperti apa. Lalu lanjut lagi sobat, untuk di pusaka yang ketiga adalah berbentuk tombak. Nah, tombak seperti ini dengan warangka seken yang baru saja saya serviskan. Ini dulu saya dapatkan dari teman saya, salah seorang senior saya. Beliau adalah bisa dikatakan guru saya di dalam mempelajari dunia tosan aji dari Surabaya. Nah, beliau adalah seorang Tionghoa. Nah, seperti ini. Pusakanya bagus loh ini. Warangkanya saja meriah ini. Apa ya? Tampilan warangka sekennya ini meriah ini sobat. Kesannya sederhana tapi terlihat wangun, bagus banget. Kita akan melihatnya ini seperti apa wujud dari tombaknya. Tombaknya ini. Kalau nggak salah, ini dapurnya dapur panggang welut. Kalau nggak salah sobat. Tapi kalau ada yang punya pendapat lain, saya persilakan. Ini kalau menurut saya tadi membuka di buku dapur gitu. Ada keterangan tentang tombak panggang welut. Jadi ini luknya coba kita akan hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi luknya 5. Panggang welut. Tapi kalau ada yang punya pendapat Mas Tony, itu korowelang lot 5, ya monggo silakan. Ya pasti ini pusakanya sangat bagus banget dan sangat layak untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Dan untuk di pamornya sendiri ini, nah pamornya ini sangat mubiar banget ini di bagian tengahnya ini sobat. Nah, ini kira-kira masuk di pamor apa ini ya? Kalau untuk saya pribadi ini lebih cenderung ke pamor wasutah kalau untuk saya. Karena di sini ada pamor yang bisa dikatakan sudah agak aus. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah pusaka yang ketiga dan ini pun juga posisinya sudah saya warangi sobat. Nah, ini sudah diwarangi. Lalu yang terakhir, nah ini pedang suduk maru. Dulu saya dapatnya ini dari salah seorang bisa dikatakan juga senior di dalam dunia tosan aji dari Situbondo. Nah, ini untuk di sarungnya ini adalah kalep atau ada yang menyebut kulit sintetis. Nah, ini seperti ini. Coba kita akan melihat ini. Nah, kapan hari itu saya juga pernah mereview dari semacam batik gitu. Pamornya kayak ular lulut.
itu langsung termahar. Dan di sini ini hampir sama. Jadi waktu itu saya memiliki dua buah pusaka gitu. Jadi bentuknya hampir sama. Yang satu adalah kayak badik, kayak juga pedang sudut maru. Nah, seperti ini. Nah, itu adalah koleksi yang sudah sangat lama sekali saya koleksi. Jadi ada dua gitu. Entah kenapa gitu kemarin, terus udah yang ini saja, di dilepas saja atau dimarkan saja, nanti biar teman-teman ada yang gantian untuk merawatnya. Akhirnya terus kapan hari terus termahar. Kalau nggak salah waktu itu saya mereview 4, termahar 3, jadi di satu orang, jadi sama dia lantai diborong. Nah, ini untuk digandengannya. Jadi untuk yang satunya sudah termahar, dan ini saya harapkan juga termahar juga nih. Untuk di pamornya ini sobat, kalau untuk saya kayak apa ya, pamor melati tumpuk kayaknya. Ya, kayak melati tumpuk seperti ini. Dan di bagian bawahnya ini ada pamor batu lapak. Pamornya pamor batu lapak. Untuk di tuahnya atau fungsi dari pamor batu lapak itu adalah untuk singkir boyo atau untuk hal-hal perlindungan. Oke, saya akan membalik untuk kameranya biar sobat semuanya, jika di antara ada yang berkenan gitu tapi ingin melihat lebih detail tentang keempat dari bilah pusakanya, biar panjenengan bisa lebih leluasa dalam melihatnya. Oke, sobat BMC, kita akan melanjutkan lagi untuk mengulas dan juga melihat bersama-sama tentang detail dari keempat buah pusaka, yang dalam hal ini adalah dalam edisi pusaka murah tapi tidak murahan. Kita akan menginjak di pusaka yang pertama dengan dapurnya, dapur Kebulajar sobat. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya, dapurnya Kebulajar. Untuk di pamornya sendiri, kalau menurut saya ini masuk di pamor Ngulit Semongko dan juga pamor batu lapak sobat. Nah, ini yang waktu itu saya dapatkan 3 buah pusaka dari seorang perwira polisi. Jadi beliau saat ini masih aktif menjabat sebagai seorang Wakapolresta. Nah, ini adalah untuk di warangkanya, ganjarnya Iras. Untuk kayunya sendiri saya kurang tahu ini kira-kira kayu apa ya, apakah kayu jati atau seperti apa. Nah, ini yang bagian belakangnya yang saya katakan tadi, bahwasanya untuk di sini ada semacam kayak simbol tertentu, dan di bagian atasnya ini ada semacam kayak apa ini, kayak tahun atau angka seperti apa ini ya. Nah, ini adalah pusaka yang pertama sobat. Nah, kita akan melanjutkan lagi. Nah, untuk yang kedua ini adalah pusaka dengan dapur jalak nyucup madu sobat. Nah, untuk di pamornya ini kesannya mubiar. Nah, untuk di bagian gonjonya ini ternyata di sini ada pamor sobat. Kalau Anda melihat di sini bulatan di tengah-tengah seperti ini. Nah, tengah-tengah antara apa ya, gonjo dan juga pesi di sini. Ini yang namanya pamor Rojo Temenang sobat. Nah, ini adalah dapurnya, dapur jalak nyucup madu. Nah, pamornya ini bisa wasutah, bisa juga pedaringan kebak. Nah, kalau penuh seperti ini mungkin lebih masuk di pedaringan kebak mungkin sobat ya, karena apa ya, memenuhi dari bilahnya. Nah, ini pusakanya sangat luar biasa sekali nih. Saya kira kapan hari itu saya sudah tidak memiliki dapur jalak nyucup madu. Ternyata ini tadi tak lihat-lihat loh, kok ada ternyata dapur jalak nyucup madunya ini. Nah, ini adalah pusaka yang kedua, dan warangkanya pun juga sangat bagus sekali. Sudah dalam keadaan diservis. Untuk di pendoknya, nah ini sangat tebal banget ini. Nah, pendoknya sangat tebal banget. Dengan hiasan kain beludru merah. Dan ini masih sangat utuh sekali untuk di pendoknya sobat. Nah, ini sangat menyenangkan sekali nih. Ini adalah pusaka yang kedua, dapurnya dapur jalak nyucup madu dengan pamornya pamor pedaringan kebak. Nah, lalu yang ketiga, nah ini
Ini yang saya katakan tadi bahwasanya ini saya dapatkan dari salah seorang senior tosan aji saya. Nah, ini sudah dalam keadaan saya serviskan. Nah, ini adalah dapur tombak. Menurut saya, kalau untuk saya tadi tak lihat di buku dapur, lebih mirip ke panggang welut. Jadi tombak panggang welut. Nah, untuk di pamornya sendiri kira-kira menurut Anda ini masuk di pamor apa, sobat? Kalau untuk saya kok cenderung ke pamor wos wutah. Nah, karena apa? Karena meskipun di sini tidak begitu kentara, tapi di sini ada bekas pamornya. Mungkin ini memang agak aus, jadi tidak begitu kentara. Itulah kenapa kalau untuk saya kok cenderung lebih menyebutnya wos wutah untuk di pamornya. Kalau ada yang punya pendapat lain tentang dapurnya, itu saya persilakan. Mungkin ada yang bilang itu kayaknya lebih condong ke korowelang, Mas. Korowelang Luk 5. Monggo silakan. Karena apa? Karena di sini memang ada semacam kayak tonjolannya di bagian tengah-tengahnya ini, sobat. Nah, ini adalah salah satu dari ciri korowelang juga seperti ini. Ada tonjolannya kayak gini. Kayak semacam kayak apa ya, odo-odo gitu. Nah, seperti ini. Ini sudah sangat lama sekali nih saya koleksi. Oke, ini adalah yang ketiga. Lalu yang keempat. Nah, ini yang keempat, ini yang saya katakan tadi, ini kayaknya dari kaleb atau kulit sintetis. Nah, biasa dipakai di jok itu ya. Nah, di jok mobil atau apa itu ya. Nah, untuk di bilahnya seperti ini. Ini untuk di bagian sor-sorannya, ini pamornya batu lapak, sobat. Batu lapak itu untuk di fungsi tuahnya adalah singkir boyo atau dalam hal perlindungan. Nah, ini kalau kita raba seperti ini, sobat. Nah, ini semacam kayak ada apa ya, agak cekung lalu naik ke atas, cekung lagi naik ke atas. Nah, seperti ini. Nah, jadi kalau diraba seperti ini, dia tampilannya bilahnya tidak rata, tapi kalau bahasa Jawanya itu jeglong-jeglong, bercekung-cekung. Mengikuti dari alur ini pamornya, sobat. Nah, kalau kita raba di pamornya ini dia agak cekung. Lah di sini pun juga seperti itu. Nah, di antara pamor satu dan yang lainnya ini dia agak menjorok ke atas. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah pusaka yang keempat dalam video pusaka murah tapi tidak murahan. Mudah-mudahan di antara sobat semuanya ini berkenan dengan beberapa dari pusaka yang saya review untuk di video kita kali ini. Mungkin ini di antara sobat yang masih pemula gitu, ini saatnya panjenengan memiliki dan juga apa ya, belajar untuk merawat dan juga melestarikan tosan aji Nusantara. Oke, sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Apabila di antara sobat semuanya ini ada yang berkenan, silakan nanti langsung menghubungi di nomor WA saya. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan ulasan ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.